وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ma suratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakinnahu najisun ma'a annahu lam yataghayyar. Apakah contoh air yang air itu sampai 100 kula, akan tetapi air itu bernajis beserta bahwasanya air itu tidak berubah. Yang mana kita mengetahui biasanya air yang kurang 2 kula kalau dijatuhi najis itu tetap menjadi air yang bernajis. Atau sebelumnya juga kita mempelajari apabila air yang lebih dari 2 kula apabila dijatuhi najis dan dia tidak berubah maka tidak dihukumkan najis. Tetapi dalam masalah ini yaitu ada perbedaan, yang mana perbedaannya air yang lebih 2 kula dijatuhi najis dan air itu tidak berubah tapi dihukumkan bernajis. Maka bagaimana contohnya? Suratu zalika. Maka adapun gambaran misal yang demikian itu fil ma'il jari, yaitu pada air yang mengalir. Bi ayyakuna fi majra najasatun waqifatun, dengan bahwa ada tempat lalu air itu najis yang tetap atau najis yang lengket pada tempat lalu air. Wa kullu jariyatin, dan tiap-tiap aliran itu aqallu min kullataini, kurang daripada 2 kula. Berarti ada tempat lalu air dan airnya itu sedikit, air yang mengalir di situ sedikit, kemudian di tempat lalu air itu ada najis yang lengket. Maka walaupun air itu terus mengalir, maka dihukumkanlah air yang mengalir yang sedikit itu yang melalui tempat najis itu hukumnya air yang bernajis. Wahazal ma'u, maka adapun air ini najisun, itu adalah bernajis min ghairi taghayyurin, dari ketiadaan berubah, madama fi majra, selama ada pada tempat lalu air itu najis. Walau balagha mi'ata kullatin, walaupun air itu melebihi 100 kula, au alfa kullatin, atau 1000 kula, maka tetap dihukumkan air itu air yang bernajis. Namun di sini hatta yajtami'a, sehingga dikumpulkanlah air itu fi makanin, pada suatu tempat, aksara min kullataini, yang melebihi ia dari 2 kula, fanahkumu, maka dihukumkanlah dia itu bituhuriyatihi, dengan sucinya air. Maknanya adalah kalau air yang mengalir yang kecil itu dan ada najis di situ, maka selama air itu mengalir terus yang tidak sampai 2 kula, dia mengalir itu alirannya sedikit, maka itu tetap menjadi air yang bernajis. Kecuali air yang tempat mengalir itu dikumpul sehingga melebihi dari 2 kula dan dia tidak berubah, maka air itu bisa kita hukumkan dengan bersuci.
Nomor 4, masuratu ma'aini, apa bentuk dua air, yasihut tatahuru bihima, sah bersuci dengan dua air itu infiradan, tapi ketika air itu kita bersuci dengannya dipisahkan, artinya la ijtima'an, tidak digabungkan. Kalau air itu digabungkan, maka kita tidak bisa bersuci dengannya. Tapi kalau dipisahkan, bisa kita bersuci dengannya. Suratu zalika, adapun bentuk atau contoh yang demikian itu, iza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun, jika dituangkan air yang suci mutaghayyirun, yang berubah, bima fi maqarrihi, pada sesuatu, pada tempat air, au mamarhi, atau pada lalu air, kahtuhlubi, seperti lumut, alamain, dituangkan atas air tuhurin yang suci, tetapi ghairi mutaghayyirin, namun tidak berubah. Berarti maknanya ada air yang suci, namun air yang suci itu tidak mensucikan. Suci pada zatnya tapi tidak mensucikan. Dan air itu berubah. Kemudian air itu digabungkan kepada air yang suci yang tidak berubah. Setelah digabungkan, fataghayyara bihi, berubahlah air itu dengan sebab digabungkan. Hatta salaba ismal ma'i anhu, sehingga setelah digabungkan air itu dengan sesuatu air yang berubah, maka jadilah air yang disatukan itu menghilang atas nama air. Maknanya kalau sudah digabungkan dengan air yang berwarna kepada air yang tidak berubah, sehingga air yang tidak berubah ini menjadi air yang berwarna dan tidak disebut lagi dengan air yang mutlak, namun disebutkan dengan air yang berwarna. Maka fala yajuzu tatahhuru bihi, tidak boleh bersuci dengannya, lianna hadza taghayyura, sesungguhnya ini perubahan, yastaghnil ma'u anhu, telah terkaya air itu dari perubahan tersebut. At-taghayyuru takdiri, adapun ini adalah perubahan-perubahan takdiri yang dikira-kira, yang mana air itu ada dua perubahan. Ada perubahan yang nampak, yang kelihatan, ada perubahan yang takdiri, yang kita hanya kira-kira saja. Ta'rifuhu, adapun definisinya adalah wa annahkuma, bahwa kita menghukumkan binajasatil ma'i, dengan najisnya air, au taharatihi, atau sucinya air itu, takdiran, dengan dikira-kira. Wa in kana sifatuhu, jika ada sifat air itu, sifatil ma'i, serupa akan sifat air, walahu halatani, dan baginya itu ada dua keadaan. Nomor 1, tarotan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi, terkadang jatuh ke dalam air itu najis yang sesuai bagi najis itu pada sifat-sifat air. Kabaulin munqati'ir raihati, seperti air kencing, namun air kencing itu sudah tidak bau lagi, jatuh kepada air. Maka bagaimana hukumnya? Kita sudah mempelajari kalau jatuh kepada air yang lebih 2 kula najis, dan air itu tidak berubah oleh najis itu, maka
air yang 2 kula itu masih dihukumkan air yang suci. Tetapi kalau jatuh kepada air yang lebih 2 kula najis, cuman najisnya ini sifatnya seperti sifat air yang dijatuhinya, tentu air itu tidak berubah. Tapi tidak berubahnya di sini bukan karena najis itu sedikit, melainkan najis itu warnanya sama ke warna air. Maka bagaimana kita hukumkan air tersebut? Fayuqaddaru, maka dikira-kirakanlah air itu ala hasabi sifatin najasati, atas ukuran atau atas menurut sifat-sifat najis al-mukhalifati yang berbeda lil ma'i bagi air fi sifatihi bagi sifat-sifat air bi asyaddi sifati dengan sebersangatan sifat-sifatnya. Ya sudah, kalau jatuh sesuatu najis yang serupa dengan sifat air, maka ditakdirkan saja. Kira-kira mungkin kalau nil hibri, seperti ada warnanya itu warna tinta, aurihil miski, atau air itu mungkin setelah dicampuri najis itu ada baunya, atau ta'mil khalli, atau najis itu yang menjatuhi air itu, kemudian air itu ada rasa-rasa berbeda, rasa-rasa cukanya, maka fa in taghayyara taqdiran bi sifati minha, jika perubahan dia itu secara takdir dengan sifat-sifatnya, fanahkumu, maka kita hukumkan binajasatil ma'i, dengan najisnya itu air. Wa hadza takdiru, adapun takdir ini berlaku adalah la yakunu, tidak ada dia itu illa kecuali fil ma'il katsiri, pada air yang banyak, wa huwa wajibun, dan itu hukumnya wajib. Artinya mengira-ngirakan itu hukumnya wajib pada air yang lebih 2 kula dan dijatuhi najis yang najisnya itu sama sifatnya kepada sifat air. Nomor 2, tarotan terkadang yaqa'u fil ma'i, jatuh pada air itu ma'iun, zat cair, minal ma'iati tahirati, pada zat-zat cair yang suci, namun wafiqul ma'i, yang sesuai bagi air, fi sifatihi, pada sifat air, kama ilwardi, seperti air mawar, munqati'ir raihati, yang sudah hilang baunya, au musta'malin, atau seperti air yang musta'mal. Maka jawabannya fayuqaddaru, maka kita takdirkan atau dikira-kirakan ala hasabi sifatil ma'i, pada sesuai menurut sifat-sifat benda cair itu al-mukhalifatil ma'i, yang berbeda bagi air, fi sifati, pada sifat air, bi awsatil sifati, dengan pertengahan sifat-sifatnya, seperti mungkin kalau nil asiri, seperti warna sirup, wa ta'mir rumman, dan seperti rasanya itu rasa rumman, yaitu delima, atau warihil lazani al-libani zakari, maknanya adalah seperti bau air yang menempel pada bulu-bulu domba. Maka fa'in taghayyara, jika berubah dia itu dengan ukuran warna-warna sirup atau rasa delima, atau dengan bau-bau yang air yang menempel pada bulu-bulu domba itu ada perubahannya, maka fanahku, maka kita hukumkan bi annal ma'a, sesungguhnya air itu tahirun, suci, walaisa tahuron, tapi tidak bisa dia mensucikan. Fala tajuzu taharatu bihi, maka tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Wa hadza taqdiru, dan adapun mengira-kirakan atau mentakdirkan yakunu fil ma'i, yang ada pada air al-qalili, yang sedikit, wa ma'il kasir, dan air yang banyak. Maksudnya adalah wa hadza takdir, adapun
mentakdirkan air ini itu terjadi pada air yang sedikit dan air yang banyak. Wa huwa mandubun, dan hukum mentakdirnya itu adalah sunnah. Falau hajama al ma'i, jika seorang itu telah memakai di atas air itu biduni ijtihadin, tanpa ada dia ijtihad, berusaha dulu menganalisa air tersebut, maka sahat taharatuhu, tetap sah taharahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.